Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat berlimpah berkat. Hari Selasa tanggal 5 Maret 2024, saya Romagus CSSR mengajak saudara-saudari sekalian merenungkan kutipan Injil Matius bab 18 ayat 21 sampai 35. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Sekali peristiwa, Petrus datang kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Ketika dia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tapi karena orang itu tak mampu melunasi hutangnya, raja itu memerintahkan supaya dia dijual beserta anak istri dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga dia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, dia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu. Katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tapi dia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya segala hutang itu. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih. Lalu dia menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Maka raja itu menyuruh memanggil hamba pertama tadi dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan, karena engkau memohonnya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu, seperti aku telah mengasihi engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan dia kepada algojo-algojo sampai dia melunaskan seluruh hutangnya. Demikianlah Bapakku yang di sorga akan berbuat terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Di dalam segala budaya di muka bumi ini, saudari-saudara, ada 3 kata yang seringkali diajarkan sejak dini kepada anak-anak, yaitu terima kasih, tolong, dan maaf. Kendati demikian, memang tidak selalu mudah untuk menjalankannya ketika sudah dewasa. Kata yang paling susah untuk dipraktekkan, bahkan diucapkan, itu adalah kata maaf. Dan paling susah untuk dilakukan adalah memaafkan, apalagi mengampuni. Memang saudara-saudari tidak selalu mudah untuk minta maaf, apalagi memaafkan. Tidak selalu mudah untuk mohon ampun, apalagi mengampuni. Sebuah kata pepatah mengatakan, "To err is human, but forgive is divine." Artinya berbuat salah atau berdosa itu manusiawi. Itu kodrat setiap manusia. Tetapi mengampuni itu adalah kodrat ilahi. Saudari-saudara, Allah Bapa dalam diri Yesus Kristus telah mewahyukan pengampunan sebagai kabar gembira dan warta pembebasan. Sekali lagi, mewahyukan pengampunan sebagai kabar gembira dan warta pembebasan. Itulah cara untuk meretas jalan baru, memutus mata rantai
belas dendam dan kekerasan. Yesus tidak hanya mengajarkan tetapi juga melaksanakannya, meneladankannya di dalam pengajaran dan teladan hidupnya. Sehingga kita tahu dari kitab suci saudara-saudari bahwa di saat-saat akhir hidupnya ketika meregang nyawa di salib, yang terucap dari mulut Yesus adalah, "Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan, apa yang mereka perbuat." Bahkan sudah dibuat menderita, disalibkan dan mati di atas kayu salib, Yesus masih mampu memaafkan. Dia mengatakan kepada Bapa, mengatakan kepada Petrus untuk mengampuni 70 kali 7 kali dalam firman Tuhan hari ini, dalam Injil yang kita dengarkan tadi. Itu artinya pengampunan itu tidak pakai hitung-hitungan. Pengampunan itu tanpa syarat, tanpa batas. Sebab pengampunan yang dilakukan dengan tulus itu menyembuhkan. Lagi pula, karena inti dari pengampunan tanpa batas itu adalah karena Tuhan adalah pengasih dan penyayang, Dia panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Saudara-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan melalui pembaptisan yang kita terima. Kita semua ini dipanggil dan diangkat menjadi anak-anak Allah, mendapatkan anugerah hidup ilahi. Salah satu ukuran menilai diri sendiri sejauh mana kita telah menjadi anak Allah dan hidup ilahi itu telah merasuki diri kita adalah kemampuan untuk mengampuni. Semakin meningkat kemampuan kita untuk mengampuni, semakin meningkat pula kualitas hidup ilahi dalam diri kita. Cinta Allah yang sempurna terwujud di dalam belas kasih-Nya yang tiada batas. Entah sudah berapa kali kita telah mendaraskan saudara-saudari doa Bapa kami, di mana di sana ada kalimat ampunilah kami, seperti kami pun mengampuni. Semoga setiap kali mendoakannya saudara-saudari, kita juga serius memohon rahmat agar kita bertumbuh di dalam belas kasih Allah dan dimampukan untuk mengampuni. Saudari-saudara, pengampunan yang ada pada Allah itu unlimited, tidak terbatas. Kitalah yang seringkali justru membatasi diri untuk mohon ampun. Dan betapa pengampunan dari Tuhan yang tanpa batas itu, ketika Dia mengalir dalam hidup kita, semestinya membawa penyembuhan ketika dialirkan juga kepada orang lain yang bersalah, yang telah melukai, yang telah membuat kita menderita barangkali. Saudari-saudara, tanpa pengampunan tidak ada hidup yang damai. Tanpa pengampunan tidak ada hidup yang penuh dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Hanya dengan pengampunan yang tulus kita menikmati hidup yang sejati. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Ya Tuhan yang penuh kasih, anugerahkanlah kami rahmat, sehingga kami mampu mengampuni sesama yang bersalah kepada kami, seperti Kau ajarkan dalam doa Bapa kami. Ampuni kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Semoga kami mampu menjadi rasul-rasul pengampunan, sehingga kami boleh mengalirkan hidup dan penyembuhan, serta pemulihan dunia ini. Soalnya Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari, atas mereka yang kita doakan atau kita jadikan doa. Mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat dan teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.